Junar SST bagi MSC. Lalu dosen pembimbing kedua Yuni Ariwibowo ST MTMI. Seminar kali ini judulnya adalah identifikasi sonar navigation and bringing. Perkenalkan, nama saya Dudi Ustaz Madam. NIT 20.7.08.072 Prodi Teknologi Kelautan. Lalu waktu dan tempat saya melakukan praktik kerja waktu itu di Balai Besar Penangkap Ikan Semarang. Latar belakang identifikasi adalah suatu kegiatan yang penting dilakukan untuk mencari sebuah kekurangan, kelebihan, dan meneliti. Sonar adalah sebuah alat untuk mendeteksi bentuk keadaan bawah air. Penerapan sistem sonar ini akan sangat mempermudah kapal-kapal penangkap ikan ataupun untuk tujuan yang lain seperti pemeliharaan dan untuk pencarian atau penyelamatan. Tujuannya yaitu memahami prinsip kerja sonar, melaksanakan prosedur pengoperasian sonar, 3. Perawatan sonar, 4. Memahami data display dari sonar. Sonar merupakan salah satu alat penginderaan jauh yang bersifat bersama dengan exposure yang memancarkan pusat suara ke bawah laut. Namun perbedaannya yaitu sonar bisa memancarkan pancaran gelombang tidak hanya vertikal, tapi yang bisa dimodifikasi hingga mendekati arah horizontal. Faktor yang mendapat perubahan pancaran sonar yaitu temperatur air laut. Temperatur air laut yang dapat berubah dapat menurunkan terhadap kecepatan suara pada sonar. Kecepatan suara yang dipantulkan oleh sonar. Lalu ada salinitas air laut yang berubah juga dapat menurunkan indikator sonar. Yang ketiga, kedalaman laut. Kedalaman laut berpengaruh karena semakin dalam kedalaman laut, maka semakin besar perapatan airnya atau tekanan airnya, maka akan menambah kecepatan perapatan suaranya. Yang keempat, surf noise atau kebisingan yang ditimbulkan oleh hewan, terus oleh kapal ataupun pekerjaan bawah air yang dilakukan oleh manusia. Yang kelima, bentuk dasar laut. Bentuk dasar laut dan populasi hewan di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya penyebaran energi suara yang diakibatkan oleh penyerapan refleksi gelombang suara atau menurunkan kemampuan deteksi kontak di bawah air. Fungsi dan manfaat sonar yaitu mengukur kedalaman laut. Mengetahui kedalaman laut sangat penting karena dengan mengetahui kedalaman laut tersebut tidak dapat memperkirakan jenis ikan tersebut. Lalu mendeteksi gelombang ikan mempermudah kapal menangkap ikan dalam mencari titik kumpul ikan. Sonar yang saya pelajari, sonar yang bergerak dari Zibrat SP60. Lalu ini spek-speknya standar CW atau FM 26 kHz. Range stepnya 150 sampai 8.000 meter per 3 step. Next. Komponen sonar yaitu berawal dari transmitter berfungsi menciptakan dan mengirimkan pulsa energi listrik ke transducer. Lalu setelah terjadi transmitter ke transducer berfungsi menambah pulsa energi listrik dari transmitter menjadi energi suara yang dicatatkan ke dalam laut secara vertikal atau horizontal. Lalu masuk ke receiver menerima dan menguatkan kembali energi listrik dari transducer untuk dikirim ke recorder. Selanjutnya recorder berfungsi mencatat hasil deteksi komponen tersebut. Berikut ini sistem diagram dari transceiver ke transducer dan transducer ke receiver lalu recorder. Dalam ideal penggunaan
sonar dia harus terlindung dari air, maka disiapkan ruangan khusus untuk kabel sonar seperti transmitter, receiver, dan decoder. Berikut ini adalah panel operasi sonar. Yang pertama adalah tombol switch untuk mematikan dan mematikan layar display. Lamp switch untuk menaikkan dan menurunkan kecepatan transistor, dan selektor untuk memilih jarak jangkauan yang diinginkan. Brick level untuk menentukan dan mengapa pencerahan tampilan gambar. Lalu ada gain control untuk mengatur kemungkinan sinyal echo, STC level untuk mengatur sensitivitas. Yang ketujuh ada factor level untuk menghilangkan beragam gangguan noise. Yang 8 noise reducer untuk menghilangkan gangguan sinyal yang berasal dari pancaran gelombang suara dari transistor kapal lain. Untuk mengubah sudut pancaran transistor, revolusi untuk memutar kecepatan transistor pada arah yang diinginkan. Variable range untuk mengukur jarak kapal terhadap gerombolan. Dan yang ke-12 transistor stroke untuk menentukan langkah transistor dari dasar kapal. Lalu offsetter untuk menambah titik awal satuan pada layar display. Cara perawatannya, pertama untuk transistor, setelah transistor selesai digunakan, pastikan dia sudah dibersihkan kembali. Lalu transistor sebaiknya tidak dinyalakan, digunakan dengan cara dalam gel. Lalu lepaskan segala jenis untuk transistor atau bagian pelindung transistor. Lalu lepaskan semua transistor dari sistem operasi utama. Lalu gunakan kain lembut untuk mengusap dan mengusap kontaminan yang berada pada transistor atau kabel. Lalu gunakan kain kering dan yang lembut dan bersih, usapkan transistor dan coba dengan kering. Yang kedua, transistor bersihkan gunakan kain yang tidak terlalu basah. Lalu keringkan gunakan kain lembut agar tidak menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, mengecek tempat menempel transmitter supaya apabila ada kropos segera diganti. Lalu mengecek kabel transmitter. Receiver sama modalnya transmitter dan decoder. Pada decoder mengecek tempat menempelnya juga. Terus bersihkan menggunakan kain lembut agar tidak menimbulkan kerusakan. Lalu tutup kembali apabila tidak digunakan. Data pada display sonar di laboratorium tentu crossing untuk mengetahui yang mengingat titik cross yang akan kita tuju. Lalu scroll data mengirimkan data-data kapal ke display sonar. Scroll position untuk mengetahui letak kapal dan bagian depan dan belakang kapal. Scroll data mengirimkan seperti bentuk kapal, anjungan kapal, lalu lebar kapal dan berat muatan kapal pada layar display. Untuk episode low frekuensi ini, contohnya ini low frekuensi yang dipancarkan secara vertikal ke bawah dengan sudutnya 90 derajat. Lalu ada pada sonar optik dia bisa lebih dari 90 derajat ya. Bekerjanya dengan cara menyapu, ia bisa melihat di sekeliling kapal. Untuk jangkauannya bisa sampai 360 derajat. Untuk multibeam biasanya dia bisa memancarkan sampai 380 derajat dan single beam hanya sampai 90 derajat. Simpulkan setelah melakukan aktivitas satu, disimpulkan bahwa sonar termasuk alat yang terjauh yang prinsipnya mirip sama dengan encodeur, finder, radar, dan lainnya. Perbedaannya, sonar mengecekkan gelombang suara pada vertikal dan bisa dinikmati dengan
Solar bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengalami gangguan karena adanya faktor yang buahnya sebenarnya salinitas air, kedalaman air, kesingan bawah air, temperatur air laut, dan bentuk dasar laut, bentuk populasi hewan. Fungsi solar dengan prosedur yaitu mengukur kedalaman laut, mengetahui jenis dan bentuk besaran perairan, dan mendeteksi gerombolan ikan. Dan perawatan secara berkala sangat penting untuk membuat solar dalam kondisi yang baik. Nah, menurut saya pada saat melakukan proses praktik di sana banyak hal yang baru yang sangat bermanfaat dan didapatkan. Tapi pada jalannya praktik jalan proses ini ada sebagian alat-alat yang rusak dan tidak dapat dioperasikan. Saran saya adalah lebih diperhatikan lagi alat yang sudah rusak bisa diperbaiki agar berguna pada saat praktik. Berikut ini adalah foto dokumentasi kegiatan praktik di dalam satu. Dari saya mungkin hanya segini. Untuk rekan-rekan bila ada yang mau bertanya silakan bertanya. 5 pertanyaan saja. 5 pertanyaan. Silakan teruskan lagi untuk bertanya. Mohon izin bertanya, mohon izin baru saya mohon izin rekan, mohon izin bertanya untuk sebenarnya nih fungsi solar ini digunakan untuk apa, datanya yang didapat. Terima kasih. Untuk sonar ini dia mendeteksi untuk biasanya kalau di kapal ikan itu untuk mendeteksi gerombolan ikan. Setelah menuju ke sana ia akan memakai alat lain seperti infrasound atau fish finder untuk lebih jelaskan deteksi ikan. Pak, masih ada kurang? Lalu datanya digunakan untuk apa? Datanya digunakan untuk kalau di wilayah desa penangkapan ikan seperti data buat survei populasi ikan. Jadi seperti itu. Jawab cukup. Terima kasih. Ya, lainnya. Rekan dosen untuk bertanya. Izin bertanya kepada kami, mohon izin Bapak dosen, perbedaan antara sonar yang 90 derajat dan 360 derajat itu apa ya? Untuk sonar yang 90 derajat itu kalau pada sonar jenis ini dia memancarkan gelombang suara hanya ke bawah secara vertikal yang bisa disebut single beam. Untuk yang 380 derajat dia bisa menyeluruh, bisa sampai semua di bawah kapal lingkar. Dia bisa disebut dengan jenis sonar multi beam. Dia lebih luas jangkauannya daripada yang single beam. Kalau sekurang kan bisa Ini 360 atau 360? 360. Cukup. Untuk yang lainnya kan silakan. Izin bertanya mengenai ini apa namanya, sensor apa yang digunakan itu kan ada yang single beam itu 90 derajat itu, kenapa bisa deteksi 90 derajat? Kalau yang multi beam bisa 360 derajat itu pakai sensornya berbeda, kalau ini berbeda tuh. Untuk sensornya hampir sama, tapi yang membedakan itu bentuk. Soalnya kalau multi beam itu dia biasanya bulat, karena untuk melihat ke sekeliling pinggir juga. Kalau yang single beam itu cuma hanya kotak. Ya.
pertanyaan lagi? Kan Dimas bertanya. Ya, silakan Kang Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Presiden Bibi, izin bertanya kepada Kang Doni. Tadi kan disebutkan dari jenis orang kan ada yang 90 derajat dan 90 derajat dan dijelaskan maksudnya ada perbedaan dari multibim sama single beam. Untuk multibim sendiri dan single beam sendiri itu perbedaannya apa sama kegunaannya buat apa? Terima kasih. Untuk perbedaannya, single beam itu bisa memancarkan hanya vertikal, biasanya alat tersebut pancarannya cuma 90 derajat, dan multi beam itu dia bisa menyeluruh sampai 360 derajat. Lalu fungsi multi single beam ini dia hanya untuk mengukur kedalaman laut dan melihat dasar laut. Bisa juga untuk misalkan ada gelombang ikan itu bisa terdeteksi. Namun biasanya yang terdeteksi itu tidak 100% ikan. Jadi masih bisa salah, seperti percobaan kemarin di WPI waktu menguji evaluator jenis single beam. Mereka mencoba melewatkan ke transistornya, melewatkan ini robot ROV, coba dijalankan di bawah transistornya, dia terbacanya ikan, akan tapi dia juga bisa terbaca benda padat. Untuk multi sendiri biasanya digunakan sama seperti di perikanan WPI untuk mendeteksi gerombolan ikan. Akan tapi juga sama untuk titik itu belum tentu titik gerombolan ikan, jadi harus ada khusus lagi yang melihat titik tersebut, seperti fish finder. Fish finder sangat akurat untuk mendeteksi gerombolan ikan. Apakah masih kurang tekan ya Mas? Cukup dengan ini, terima kasih atas penjelasannya. Terus kan tekan satu lagi, silakan. Silakan Pak Kadus untuk bertanya. Ini alat sonar itu cara fungsinya bagaimana ya? Untuk Kita di lapangan. saat ada senang pada di lapangan, pertama-tama dia letaknya di bawah kapal, tepatnya di daerah lambung kapal. Nah, dia akan memancarkan sinyal atau pulsa suara ke dasar laut, lalu dipancarkan dari bawah lagi ke transistor, lalu dikirimkan ke receiver, dari receiver ke recorder. Lalu dia akan menampilkan data dalam tersebut pada display yang sudah ada. Displaynya itu pakai software lagi atau udah satu alat? Untuk display tersebut sudah satu alat dari produk tersebut. Itu disimpan dalam bentuk apa?
dalam bentuk seperti tampilan radar. Jadi itu bisa dibuka lagi. Kalau misalnya sekarang udah ada datanya, terus nanti bisa dibuka lagi. Di misalnya belum berapa itu masih muncul. Jadi ada Bisa. fitur rekaman nggak sih? Oh, masih bisa direkam jejak data tersebut. Asik. Kan masih ada yang mau bertanya lagi? Oh, Cukup? Jadi saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan atau jawaban yang kurang memuaskan. Terima kasih sudah menghadiri seminar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.